Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salpia Sam, asal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 23 November tahun 2020 akan melakukan video praktik pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini, ya, berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu berharap ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya ya sebelum mulai pembelajaran. Ya, Ibu silakan ketua kelasnya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini kita belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sirni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini kita yang bisa mendapatkan berkah dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita lanjut ke berikutnya. Ibu harap semuanya berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa-siapa yang hadir hari ini. Akan baik-baik namanya semua. Aisyah, Hadir Bu. Wardah, Hadir Bu. Manda, Hadir Bu. Reski, Hadir Bu. Muslim, Hadir Bu. yang diberikan kita wajib apa? Kalau diberi kesehatan, kita semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang telah diberikan, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, pembelajaran kita hari ini, sekarang kita siapa yang bisa baca ini? Kita sekarang ada di tema berapa? Tema 5. Tema 5. Coba Amanda, tema berapa Amanda? Tema 5. Berbuat kesuksesan pembelajaran 1. Bisa dilihat di bukunya semua ya. Ada itu. Nah, perhatikan. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Masuk. Yang kemarin itu kita membahas tentang apa? Ya. Andi, tentang apa? Apotik. Jadi kemarin itu kita membahas tentang kosakata dari apotik. Kata bakunya. Kata baku dari apotik. Sayur. Ya, coba Ardi. Apotek. Ya, kalau ditulis itu penulisannya kalau disebutkan apotek ya, seperti ini. Perhatikan. Ya. Apotek ya, kalau ditulis seperti ini ya. Ini tulisan bakunya. Ya, alhamdulillah masih ingat pelajaran kemarin. Jadi kita bisa lanjut ke pelajaran hari ini ya. Karena sudah paham semua pelajaran kemarin. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita tidak hanya dilaksanakan sekedar melaksanakan saja. Jadi pembelajaran kita harus punya tujuan supaya manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Nah, tujuan pertama,
Kemudian anak-anakku diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Jadi nanti kalian harus bisa menyajikan hasil pengamatan kalian tentang teks formulir, apakah itu formulir ekskul, lomba dan lain-lain secara cermat. Kemudian anak-anakku diharapkan membedakan macam-macam magnet secara benar. Ya, semua nanti akan dijelaskan. Berikutnya, kalian juga diharapkan mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Sudah tahu tujuan kita hari ini? Ya, tentu pelajaran ini akan sangat luar biasa ya, karena kita akan banyak tahu tentang bagaimana itu formulir ya, magnet. Ya. Nah, berikutnya, siapa yang bisa membacakan apa itu formulir? Siapa yang bisa tahu formulir itu apa? Gampang sekali, ibu sudah siapkan apa itu supaya kalian lebih tahu. Ibu ulangi kembali formulir itu apa ya. Ada yang bisa baca? Coba Amal. Berdiri Gina. Berdiri ya. Kasih keras suara ya supaya teman-temannya bisa menyimak. Formulir dapat diartikan sebagai secari kertas atau media yang mempunyai ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi ataupun aktivitas ekonomi dan satu unit organisasi. Selain itu, formulir yakni dokumen terpola yang berisi fil kosong yang dapat diisi oleh pengguna dengan data. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, kemudian ibu tunjuk lagi dari perempuannya, siapa yang bisa membacakan arti dari formulir? Coba Aisyah. Berdiri nak. Formulir dapat diartikan sebagai secari kertas atau media yang mempunyai ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi ataupun aktivitas ekonomi dan suatu unit organisasi. Selain itu, formulir yakni dokumen terpola yang berisi fil kosong yang dapat diisi oleh pengguna data. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, teman-teman semuanya. Jadi, sudah tahu tadi, sudah menyimak semua? Ya. Apa arti dari formulir? Ya? Sudah tahu semua? Ya, harus tahu semua ya. Nah, itulah tadi tentang arti dari formulir. Biasa lihat formulir? Biasa. Ini adalah formulir pendaftaran calon siswa baru. Bagi yang ingin masuk sekolah, jadi bisa ada contoh ini formulirnya seperti ini ya. Jadi formulirnya ini dia terisi atau kosong? Kosong. Ya, kita harus mengisi identitas di dalamnya ya. Bagi identitasnya itu digunakan bagi yang mau menggunakan formulir ini ya. Kemudian, jadi ini tadi contoh formulir, semua bisa lihat ya. Sudah paham ya? Kalau formulir seperti ini, jadi nanti kalau keluar dapat kertas, ada yang tanya ini apa? Oh, sudah tahu, membedakan ini formulir. Jadi, di dalam formulir itu, tadi kan dibacakan bahwa berisi file kosong. Nih, dokumen terpola yang berisi file kosong yang dapat diisi oleh pengguna dengan data. Nah, sudah tahu data yang dimaksud? Jadi ibu perlihatkannya. Jadi data yang dimaksud itu salah satunya adalah keterangan dari misalnya mau mendaftar masuk sekolah. Jadi keterangan dari muridnya harus jelas di dalam formulir. Salah satunya mengisi apa kalau formulir? Apa dulu yang ditulis kalau Nama. 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 Apa? Nama. Ya betul, nama. Jadi yang paling penting adalah harus tulis nama dulu. Nama lengkap. Nah, di dalam formulir itu datanya biasanya berupa nama, jenis kelamin, agama, dan keterangan tentang keberadaan orang tua atau nama orang tua ya. Jadi setiap formulir itu ada perbedaan, ada juga persamaannya ya. Kadang kita menemui formulir untuk masuk sekolah SMP beda juga ya. Untuk masuk SD tentu berbeda pula. Nah, selanjutnya, nah itu tadi ibu jelaskan bagaimana kalian mengisi formulir. Nah sekarang, bagaimana kalian jika disuruh atau mendapatkan tugas membuat formulir seperti ini?
Misalnya ada tugas, disuruh dibuat formulir untuk penerimaan siswa baru misalnya ya. Nah, tentu beda lagi ya kalau kita membuat formatnya yang seperti ini. Jadi sebisa mungkin kalian harus membuatnya dengan serapi mungkin, tulisannya jelas, mudah dibaca, dan harus menarik bagi yang menggunakan formulir ini nantinya. Jadi harus apa? Harus menarik. Formulirnya harus menarik. Seperti benda apa itu biasa yang bisa menarik benda lain? Benda apa? Coba berupaya ibu dengar suaranya. Benda apa biasanya yang bisa menarik benda lain? Ya, salah satu contohnya adalah magnet. Jadi diusahakan formulirnya ini seperti magnet. Dia mampu menarik benda-benda lain. Kalau misalnya berbicara formulir, dia bisa menarik perhatian bagi orang-orang yang mengisi formulir ini sehingga berminat ya. Nah, oke. Berikutnya, nah, berbicara tentang benda yang bisa menarik benda lainnya, yaitu apa tadi? Magnet. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari magnet? Coba Aisyah. Magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik satu benda dan suatu benda lain yang berada di sekitarnya. Magnet juga bisa dibuat dari sebuah belahan besi, kaca, dan campuran logam lainnya. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Aisyah. Masih ada jawaban lain? Oke, silakan Ardi. Benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Adi. Jadi, magnet itu benda yang bisa menarik suatu benda lain yang berada di sekitarnya. Tidak semua benda bisa ditarik ya. Bagi benda yang sangat jauh itu, meskipun magnetnya ada di sini, itu magnetnya harus besar supaya bisa menarik benda yang jauh ya. Jadi tidak selamanya bahwa ibu kasih contoh ya seperti ini. Tadi ini magnet ya. Tidak selamanya ini bisa menarik semua benda yang ada di sini. Jadi harus sesuai bendanya ya. Harus sesuai. Seperti yang disebutkan tadi bahwa terbuat dari Besi, ya apa lagi? baja, Apa lagi? dan campuran logam. Betul sekali. Kalau plastik dia nggak bisa ya. Kalau plastik benda yang terbuat dari plastik nggak bisa ditarik ya. Oke. Sudah paham semua? Tentang magnet, tentu magnet juga mempunyai sifat-sifat. Seperti manusia juga ada sifatnya. Jadi magnet juga pun ada sifat-sifatnya. Tapi mereka berbeda ya. Nah, ini coba lihat semua di sini. Ini ada berapa di sini sifat-sifat magnet? 3. Coba Amanda sebutkan. 1. Guna gaya tarik. 2. Kutub magnet punya gaya tarik dan gaya tolak. 3. Bisa menembus perantara. Nah, dengar semua? Jadi kita semua sudah tahu bahwa sifat-sifat magnet itu ada 3. Perhatikan ini semua. 1, 2, 3 ya. Ini punya gaya tarik. Kutub magnet punya gaya tarik dan gaya tolak. Bisa menembus perantara. Jadi itu tadi sifat-sifat magnetnya. Kemudian selanjutnya, nah, siapa yang biasa melihat gambar-gambar ini? Ya, bagus ya. Ini adalah macam-macam magnet. Macam-macam magnet. Ini macam-macam magnet. Ini siapa yang bisa menyebutkan macam-macam magnet? Coba Ardi. Kalau yang ini magnet apa namanya? Ya. Siapa lagi? Siapa yang tahu ini? Ya, silakan. Magnet silinder. Iya, betul. Kalau yang ini? Asli? Magnet jarum. Betul. Berikutnya? Aisyah? Magnet ladang. Ladang ya. Ini? Lalu Silakan Anda. utara. Ya, magnet utara. Nah, di sini ini ibu punya contoh. Contoh ibu bawa ini magnet apa? Batang. Betul, magnet batang. Tentu magnet ini mempunyai ini utara dan selatan apa namanya? Betul. Mereka mempunyai magnet
Magnet ini mempunyai kutub. Ada 2 kutubnya. Ada yang bisa menyebutkan? Kutub apa? Utara. Muslim. Yang ini kutub apa namanya yang merah? Utara. Utara. Yang putih kutub apa namanya? Selatan. 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 Jadi ada 2 kutub magnet. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, tadi anak-anakku sudah tahu semua ya tentang apa itu formulir dan apa itu magnet. Sekarang kita bagi kelompok dulu karena ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Ya, kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok. Kita bisa bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Oke, kita atur dulu. Nah, tadi kita sudah mengetahui semua materi kita hari ini itu tentang formulir dan magnet. Sekarang Ibu punya lembar kerja untuk kalian. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Tentu yang memperhatikan tadi pasti bisa menjawab semua pekerjaan yang ada di KPD ini. Ibu bagikan sekarang ya. Tolong dikerjakan secara berkelompok. Ya. Jadi semua peserta kelompok harus terlibat. Jangan satu orang saja yang kerja ya. Harus terlibat semua. Semua bisa membaca ya, membaca. Nah, dibaca baik-baik petunjuknya, dipahami soalnya, kemudian diskusikan dengan teman kelompok, ya. Jangan bekerja sendiri, harus bekerja secara berkelompok. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan, lihat petunjuknya, lihat petunjuknya yang baik. Jadi soalnya ada di lembaran kedua, perhatikan. Nah, baca soalnya baik-baik ya. Nah, sampai yang lain pertanyaannya lagi jawabannya. Ya. Perhatikan baik-baik itu formulirnya. Membandingkan 2 formulir. Perhatikan, kira-kira letak perbedaannya di mana? Tujuannya apa? Mengapa formulir kita putuskan? Ya, bisa berdiskusi dengan temannya ya. Yang kerja sendiri. Karena yang diambil nilainya nantinya ada nilai kelompok. Nilai kelompok. Tentu dinilai juga kelompok mana yang aktif, yang mampu bekerja sama dengan temannya ya. Soalnya baik supaya jawabannya juga bisa tepat. Ya, diskusikan. Jadi magnetnya itu yang gambar magnet perhatikan baik, jangan sampai salah memilih nama ya. Bekerja sama ya. Ya. Semuanya jelas ya? Nah, bisa bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya, jadi nah, ini dibandingkan ya. Formulir A, formulir B. Tadi formulirnya harus menarik ya. Menarik. Kalau bisa lebih kuat dari magnet. Saya tariknya itu formulirnya. Ya. Jadi nanti dinilai juga ya. Kerjasama kelompok semua itu dinilai. Hasil dari pekerjaan kelompoknya juga dinilai. Jadi kegiatan kita hari ini tidak ada yang sia-sia ya. Semua ada tujuannya, harus ada manfaatnya. Semua ada penilaiannya. Nah, ingat materinya ya, materi yang tadi ingat sebelum menjawab.
Jangan sampai ada yang keliru. Sudah paham semua kan? Tahu juga yang soal-soalnya bisa dijawab? Ya. Tulisannya yang harus rapi ya. Harus rapi supaya nanti kalau ibu berpisah gampang tulisannya. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua LKPD-nya? Ya. Kalau begitu ibu persilahkan dulu kepada kelompok 1. Ibu harap kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya. Apa perbedaan? Bisa berdiri nak? Ya, kasih keras rata ya, supaya ibu bisa mendengar di sini. Supaya teman-teman pria lain bisa dengar. 1. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Yang lain perhatikan. Jawaban kelompok kami adalah tujuan formulir. 2. Apa tujuan dari formulir A? Jawaban kelompok kami adalah untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. 3. Apa tujuan dari formulir B? Jawaban kelompok kami adalah untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 4. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Jawaban kelompok kami adalah karena menjadi syarat untuk bias mengikuti suatu kegiatan. 5. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Jawaban kelompok kami adalah formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. B. Dengan formulir suatu organisasi dapat mengenal data diri seseorang di menggali informasi lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tadi itu LKPD-nya tentang formulir ya. Itu kalian tadi juga sudah melihat bahwa ada juga di situ yang dipertanyakan beberapa soal tentang magnet. Coba dibacakan jawaban kalian supaya kelompok lain bisa mendengarkan. Silakan. Yang lain dengarkan jawaban temannya. Apakah sama atau tidak ya? Sekarang suara tak? Kelompok kami adalah A. Benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. 2. Apa saja jenis magnet yang kamu ketahui? Jawaban kelompok kami adalah 1. Magnet alami. 2. Magnet buatan. 3. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jawaban kelompok kami adalah simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan dan menunjukkan kutub selatan magnet. 4. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Jawaban kelompok kami adalah A. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. B. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. C. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah kedua arah yang berlainan. D. Magnet ladang merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. E. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok lain? Sudah selesai semua? Ada yang sama jawabannya dengan kelompok 1? Ya. Kalau ada, ayo kita buktikan. Kita lanjut ke kelompok 2. Tolong kelompok 2 bacakan pekerjaannya.
Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawaban kelompok kami adalah tujuan formulir. 2. Apa tujuan dari formulir A? Jawaban kelompok kami adalah untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Apa tujuan dari formulir B? Jawaban kelompok kami adalah untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 4. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Jawaban kelompok kami adalah karena menjadi syarat untuk biasa mengikuti suatu kegiatan. Oke, silakan duduk. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas keduanya tentang magnet ya. Ada tadi itu di lembaran kerjanya. Tolong dibacakan jawabannya untuk kelompok 2. 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Jawaban kelompok kami. A. Benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. B. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. 2. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Jawaban kelompok kami adalah 1. Magnet alami. 2. Magnet buatan. 3. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jawaban kelompok kami adalah simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. 4. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Jawaban kelompok kami adalah A. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. B. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. C. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. D. Magnet ladang merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. E. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat-hebat ya semua. Bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, kelompok yang terakhir adalah kita dengarkan bersama ya. Dari kelompok 3, bagaimana hasil pekerjaan dari kelompok 3? Kita persilahkan kepada kelompok 3. Akan dibacakan hasil dari pekerjaannya. Bagaimana diskusi kelompoknya tadi? Jawaban apa yang kalian peroleh? 1. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? 1. Tujuan formulir. 2. Apa tujuan dari formulir A? Yang lain perhatikan ya. Daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. 3. Apa tujuan dari formulir B? Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 4. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang tugas berikutnya itu tentang magnet. Bagaimana kesimpulan jawaban kalian? Hasil diskusi kelompok 3 bisa dipaparkan, silakan. Berdiri ya nak ya. Sekarang suara supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? A. Benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik Coba perhatikan benda teman-teman. tertentu. B. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. 2. Apa jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? 1. Magnet alami. 2. Magnet buatan. 3. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. 4. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. A. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. B. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Ya, perhatikan ya. C. Magnet jarum merupakan
merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Jadi magnet dalam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Ya, selesai? Silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah ya. Ibu senang sekali. Ternyata kalian sudah paham tentang apa itu formulir, bagaimana formulir bisa menarik. Menariknya seperti magnet ya. Kalau bisa lebih menarik lagi dari magnet ya. Kalau kapan-kapan disuruh dibuat formulir, buat yang semenarik mungkin, jelas dan bisa diterima oleh semua pembaca formulir ya. Tadi kita sudah menyelesaikan semua lembar kerja. Semuanya sudah jelas, semua kelompok bisa menjawab dengan baik. Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang ibu ini lebih meyakinkan. Ibu ini lebih tahu lagi sampai di mana pemahaman kalian untuk pelajaran hari ini, ya. Jadi ibu harap ada perwakilan dari teman kalian yang bisa menyimpulkan, ya tentu bisa ya, sudah ada bayangan, oh tadi materinya ini, tadi ini, tentu bisa disimpulkan apa yang bisa kita dapat dari pelajaran tadi. Nah, dengarkan kesimpulan dari temannya ya. Silakan Nak Adin. Formulir Kasih keras suara ya. Formulir menjadi secara tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Adin. Selanjutnya, kesimpulan dari formulirnya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, bagus. Silakan maju ke depan. Perhatikan yang lain ya, perhatikan. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan format yang harus diisi. Formulir adalah secari kertas yang berisi data diri. Dengan formulir, suatu organisasi dapat mengenal data diri seseorang dalam menggali informasi lainnya. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Bentuk-bentuk magnet: magnet bar, magnet sinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Ya, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, tentu hari ini sudah disimpulkan semua. Sudah tahu semua apa itu formulir, bagaimana kita menggunakan. Setiap apa yang kita dapatkan tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita wajib mensyukuri ya. Harus rajin bersyukur agar berkah dari semua apa yang kita lakukan. Ya. Untuk lebih memperdalam lagi tentang materi hari ini, supaya nanti tidak ada lagi yang bingung. Apa ini magnet, apa ini formulir. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi. Disinilah ibu bisa mengevaluasi kalian. Bagaimana, sampai di mana pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini. Dari nanti, ya, silakan dijawab. Disinilah ya. Kalau bisa dari hasil, tolong dikerjakan dengan baik ya. Jangan asal hilang. Oh iya Bu. Nah, ingat-ingat pelajaran yang tadi. Oh, tadi guru bilang begini, jawabannya apa ya? Ya, dikerjakan dengan baik. Kalau bisa, jangan bekerja dengan hasil pikiran sendiri, supaya ketahuan bahwa kemampuan kita sampai di mana ya. Jangan melihat jawaban temannya. Jadi evaluasi ini bukan dalam bentuk kelompok ya, kalian memikirkan sendiri. Ya, kan tadi sudah ada beberapa materi yang Ibu sampaikan, jawab dengan baik ya. Misalkan kalau bisa dapat nilai 100, wah hebat sekali ya. Ibu juga akan ikut senang, berarti pembelajaran kita
tercapai ya, tujuan kita bisa dicapai, tujuan pembelajaran kita terlaksana. Ya, dia baik-baik Andi, Heidi, baca baik-baik soalnya, Resti, baca baik-baik soalnya nak, ada baca baik-baik soalnya. Jadi memperhatikan itu, dan tadi yang memperhatikan pelajaran tentu dengan gampang menjawab ya. Ya, percaya diri, percayakan diri kalian menjawab semuanya. Jangan mengharap hasil pikiran teman. Jadi beda kalau kerja kelompok ya, beda. Ya, jawab dengan baik, teliti, cermati dulu. Sudah. Sudah. Ada yang sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai, coba satu orang, perempuan wakili satu orang untuk mengumpulkan pekerjaan temannya, yang laki-laki satu orang mengumpulkan pekerjaan temannya. Ya, satu orang saja ya, tidak usah bergerak semua, satu orang mengumpulkan pekerjaan temannya. Siapa yang bisa mengumpulkan pekerjaan temannya? Coba ini bantu temannya, tuh mengumpulkan pekerjaan temannya. Ya, yang rapi ya. Jangan lupa tulis namanya, nama ya. Ya, dikumpulkan dan selesai. Nanti setelah ibu periksa, ibu memperlihatkan hasilnya ya. Jadi nanti kalau ibu sudah periksa, kita lihat hasilnya tentu bisa ibu ketahui. Nah, dulu ya. Oke. Ya, pagi sudah selesai. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan mempelajarinya di rumah. Semoga nanti ini bisa menjadi bekal kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian. Dan yang terpenting adalah menjadi berkah dan bernilai ibadah untuk kita semua, ya. Karena pelajaran hari ini tidak hanya sampai di sini saja. Tentu nantinya akan kita dapatkan ke jenjang berikutnya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang reklame, ya. Nah, kita akan membahas tentang reklame. Pokoknya pelajaran berikutnya akan lebih seru lagi. Insya Allah pertemuan berikutnya ibu berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap jaga protokol kesehatannya. Nah, seperti memakai masker, cuci tangan, rajin cuci tangan. Kemudian, iya, hindari kerumunan. Semoga kita semua bisa kembali ke sekolah, berkumpul lagi seperti biasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ibu harap ketua kelas bisa memimpin doa hari ini dan menyiapkan temannya untuk kembali ke rumah masing-masing. Oke, Ibu persilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu harap selalu semangat. Coba semua. Semangat. Ya, sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.